سنلقي عليك قولا ثقيلا. Dan pembahasan kita adalah wal yaminul ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan. Diganti ya, sumpah dustanya diganti dengan sumpah yang menenggelamkan. Karena al-haliful kadzib itu berbeda dengan al-yaminul ghamus. Ini lebih bahaya lagi al-yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan atau sumpah yang membuat dia tercebur gitu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian kata al-Imam Az-Zahabi, ini dikatakan dengan al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan, sumpah yang menceburkan seseorang, adalah sumpah yang dilakukan dengan sengaja berdusta di dalamnya. Jadi ada memang unsur sumpah ini dusta, tapi kenapa dia dinamakan ghamus, menenggelamkan? Dikarenakan dia tersebut adalah orang yang bersumpah palsu tersebut tercebur di dalam dosa, atau lebih tepatnya adalah dia menenggelamkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan sumpah yang menenggelamkannya. Dan sumpah seperti ini jemaah biasanya adalah al-yaminul ghamus, ini biasanya adalah sumpah yang beriringkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nama Allah dengan sumpah ini. Sehingga sumpah palsu itu dosa besar. Kalau dia gunakan nama Allah menjadi lebih besar. Makanya berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lain uqsima billahi kadhiban ahabba ilayya, saya lupa bahasa Arabnya. Intinya gini, kata beliau, saya khawatir salah ya, bisa saja sebenarnya saya rangkai tapi saya khawatir salah. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku berkata bohong tapi bersumpahnya dengan nama Allah tapi aku bohong, oke? Bersumpahnya dengan nama Allah tapi dia bohong. Tetapi lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi aku jujur. Ini hal yang perlu kita pegang. Nanti kita akan lanjutkan ucapan Ibnu Mas'ud ini di hadis berikutnya. Tapi saya mau kasih gambaran di awal dulu. Artinya ada dua macam sumpah yang dipakai oleh seseorang dalam sumpahnya. Terkadang dia sumpahnya tersebut dusta, tetapi memakai nama Allah. Kadang dia jujur tapi menggunakan selain nama Allah. Ada gambaran tidak di awal? Ada ya. Nanti kita akan ketemu hadisnya insyaallah. Nah, sumpah ini dinamakan sumpah al-yaminul ghamus karena dia menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup dengan satu dosa ini saja, dengan sumpah ini dia sudah bisa dicelupkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat ma'asyiral umat, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan didatangkan kelak pada hari kiamat seorang yang hidupnya paling sulit di dunia. Seorang yang hidupnya paling susah di dunia, tapi di akhirat dia ditakdirkan masuk surga. Di dunia dia hidupnya paling susah, dicelupkan sekali di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan sekali ke dalam surga, satu celupan saja, kemudian diangkat lagi, ditanya, "Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kesulitan hidup?" Apa jawaban orang ini? "Demi Allah, aku belum pernah merasakan kesulitan hidup." Padahal di dunia dia adalah orang yang paling sulit di hidupnya. Dengan satu celupan di surga melupakan dia semua kesulitan hidupnya. Karena itu ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun derita yang kita alami di dunia, apapun kegelisahan dari kehidupan dunia, selama kegelisahan itu tidak menjauhkan kita dari Ar-Rahman, selama kesulitan itu tidak menjauhi kita dari Ar-Razzaqul Mannan, maka itu bukan sebuah derita. Karena derita yang kita alami, kita terima di dunia ini, yang akibatnya kita masuk dengan sabar, kita masuk ke dalam surga Allah, dicelupkan sekali saja sudah melupakan semua derita dunia. Sebaliknya kata Rasul, didatangkan orang yang dulu hidupnya paling nikmat di dunia, orang yang paling senang di dunia, dan dia ditakdirkan sebagai orang penduduk neraka dengan amalnya yang kurang, dengan maksiatnya yang banyak.
Di dunia dia paling senang, tapi di akhirat dia penduduk neraka. Dicelupkan sekali saja di neraka, maka ditanyakan kepada dia setelah celupkan sekali, kemudian diangkat, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun sedikit? Apa kata dia? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat dan sedikit. Karena kenikmatan dia di dunia tersebut dilupakan dengan pedihnya satu celupan saja, melupakan dia seluruh nikmat dunia. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pegang ucapan ini. Saya akan ucapkan sebuah ucapan yang penting untuk kita mengerti. Kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Minimal dengan belajar tersebut, ditulis ya, kita harus terus belajar. Minimal dengan belajar tersebut, kita mengerti bahwa dunia ini hina. Minimal dengan belajar tersebut, kita mengerti bahwa dunia ini hina. Kalaulah dengan kita menuntut ilmu itu kita cuma tahu bahwa dunia ini hina, itu sudah sangat kadar minimal dari ilmu. Karena semua yang kita pelajari ini akan mengajak kita untuk berpikir tentang balasan di akhirat, bagaimana setelah kematian, kemudian surga dan neraka. Mau tidak mau kita akan bandingkan nikmat surga dengan nikmat dunia. Mau tidak mau kita akan bandingkan pedihnya azab neraka dengan pedihnya kesusahan dunia. Setelah kita bandingkan, kita dapatkan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Makanya ketika Nabi SAW menjelang wafat beliau, atau di saat-saat akhir usia beliau, ditawarkan, dan memang setiap Nabi ditawarkan oleh Allah, dan setiap Nabi itu pilihannya sama. Ditawarkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah Nabi SAW menyebutkan dengan bahasa isyarat. Para sahabat tidak mengerti, hanya Abu Bakar yang mengerti, karena biasanya orang terdekat itu mengerti. Orang yang spesial itu mengerti, biasanya begitu. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia ingin memilih hidup lebih lama di dunia atau dia kembali kepada Rabb-Nya. Maka hamba ini memilih kembali kepada Rabb-Nya. Maka Abu Bakar menangis. Para sahabat bingung, kok Abu Bakar tiba-tiba menangis? Karena dia ngerti siapa yang ditawarkan ini. Nabi SAW ditawarkan ingin hidup lebih lama atau kembali kepada Rabb-Nya. Nabi memilih kembali kepada Rabb-Nya, karena beliau SAW jamaah tahu bahwa dunia ini sangat tidak ada apa-apanya. Semakin kita betah, ini pegang kata-kata ini, semakin betah kita dengan dunia, semakin betah penderitaan dengan kita. Semakin betah kita dengan dunia ini, semakin betah penderitaan itu pada diri kita. Semakin kita condong pada dunia, penderitaan itu seperti menjadi magnet, akan semakin datang. Semakin kita nyaman dengan dunia, semakin derita, musibah, kegundahan, kegalauan, semua derita dunia itu akan semakin nyaman pula dengan kita. Maka tidak mungkin seorang itu nyaman tertusuk duri, tidak mungkin seorang itu nyaman menelan kepahitan. Tapi mengapa seorang itu bisa nyaman dengan dunia yang menghantarkan dia kepada kebinasaan? Maka jangan sampai seorang tersebut hanya karena keuntungan dunia kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk, di antaranya bersumpah dengan sumpah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalil yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Nabi SAW mengisahkan tentang seseorang di masa lalu, dan ini mungkin saja terjadi di masa setelah beliau, di masa kita dan seterusnya. Kata Rasulullah, ada seorang lelaki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah si fulan ini tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kasusnya adalah ada seorang saleh, setiap hari dia bolak-balik ke tempat ibadah, dan ketika perjalanan dia dari rumah ke tempat ibadah tersebut, dia melewati saudaranya seiman yang berjudi, yang minum khamar. Dinasehati enggak peduli, dinasehati tidak peduli, dinasehati tidak peduli. Akhirnya orang soleh ini putus asa. Dia mengatakan, kau dinasehati
tidak mau dengar. Berulang kali dinasihati, tidak peduli. Demi Allah, Allah tidak ampuni engkau. Ini maksud dari hadis tersebut. Kata Rasulullah, ada seorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan ampuni si fulan. Maka pada hari kiamat Allah mengatakan, man zalladzi yata'alla alaih, siapakah yang berani bersumpah menggunakan namaku? Siapakah yang lancang menggunakan namaku? Anni la aghfiru li fulan, bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan. Kalau Allah Subhanahu wa taala jemaah menetapkan namanya itu Al-Ghafur, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghaffar dengan 3 macam jenis dengan kata yang sama, pantaskah seorang hamba menghilangkan nama itu dari Allah? Enggak pantas. Siapakah yang lancang menggunakan namaku? Dengan lancang dia mengatakan aku tidak mengampuni dosa si fulan. Maka kata Allah, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalan. Ketahuilah wahai orang yang lancang, sesungguhnya orang yang kau katakan aku tidak ampuni dosanya, aku ampuni dosanya. Dan kau yang merasa dirimu adalah orang yang banyak ketaatan, dengan ucapanmu yang lancang ini aku gugurkan pahala amalmu. Subhanallah. Lupakah kita dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Kata Nabi SAW, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Sesungguhnya seorang itu, kata Nabi, ada seseorang yang sepanjang usianya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Dia lakukan ketaatan, dia lakukan amal saleh, dia lakukan kebajikan ini dan kebajikan itu, sampai seakan-akan jarak dia dengan surga itu hanya 1 hasta saja. Jarak dengan dia dengan kematian yang mentakdirkan dia akan masuk surga itu cuma 1 hasta. Tapi sayangnya ditutup dengan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan kebalikannya, ada seorang yang sepanjang usianya melakukan amalan dosa, tapi Allah tahu ketulusan jiwanya, Allah tahu tangisnya di saat kesendiriannya, Allah tahu galaunya dirinya dengan dosa-dosanya. Akhirnya Allah mudahkan dia di ujung hayatnya melakukan amalan penduduk surga dan dia masuk ke dalam surga. Ketika kita tidak tahu bagaimana ending dari hidup ini, apakah dia happy ending atau mungkin sebaliknya, maka seorang hamba tidak pantas memvonis sesuatu selama dia tidak tahu di mana dan bagaimana akhir dari kehidupan dia dan orang lain. Maka orang ini menggunakan nama Allah, maka Allah tenggelamkan dia ke dalam neraka dengan hal itu. Nabi SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia, dan ini bukan pembatas, karena dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan 3 golongan yang lain. Hadis lain pun sama. Artinya ini bukan 3 pembatas, tetapi di sini Rasulullah ingin sebutkan 3 jenis orang. Ada 3 kelompok manusia yang pada hari kiamat Allah tidak ajak bicara. Hukuman pertama, Allah nggak ajak bicara. Hukuman kedua, Allah tidak sucikan diri mereka, Allah nggak ampun dosa mereka, nggak dihapus dosa-dosanya. Yang ketiga adalah walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kira-kira dari kesekian banyak ini mana yang paling pedih? Dari 3 hukuman ini, yang pertama yang paling pedih. Kalau tidak diajak bicara itu jemaah, pedih. Seorang suami atau seorang istri, kalau nggak diajak pasangannya ngomong, subhanallah, seakan langit itu runtuh jemaah, runtuh. Seakan rembulan itu seperti mati lampu. Rembulan seperti mati lampu, bukan lagu ya. Nah, sulit jemaah. Seorang anak misalnya, seorang anak dia didiamin oleh ibunya, kemudian diusir. Kira-kira mana yang lebih berat bagi dirinya? Diusir atau didiamin? Didiamin oleh ibunya. Seorang hamba kalau diberikan azab, tidak disucikan, kemudian tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, inilah yang paling menyulitkan dirinya. Paling menyulitkan dirinya. Tapi ternyata bukan hanya tidak diajak bicara, dosanya enggak diampuni, kesalahannya tidak dimaafkan, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa 3 kelompok ini?
Pertama adalah al-musbilu izarahu, seorang lelaki yang isbal celananya, di bawah mata kaki celananya. Sebenarnya satu hadis ini sudah mencukupi seorang itu untuk tidak menolak larangan isbal. Tidak perlu dia beralasan sombong atau tidak. Karena hadis ini zahirnya, nasnya sangat jelas. Allah tidak ajak bicara. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sucikan dia dan bagi dia azab yang pedih. Yaitu salah satunya seorang yang isbal. Seorang lelaki yang menjulurkan jubahnya atau sarungnya atau celananya di bawah mata kakinya. Ini sudah cukup sebenarnya menjadikan peringatan untuk tidak beralasan, kan saya tidak sombong. Kan saya tidak sombong. Sebenarnya dalilnya sudah cukup kalau benar-benar dia mau jujur. Di zaman dulu memang ada hadis yang berbunyi begini. Man asbala izarahu, kata Allah Subhanahu wa taala, la yanzurullah ila man asbala izarahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong. Ada sombongnya. Tetapi apakah gara-gara hadis ini hadis yang lain dibuang? Tentunya tidak. Jadi kata para ulama, kalau Anda menjulurkan celana Anda, pakaian Anda wahai lelaki tentunya, di bawah mata kaki dengan sombong, maka azabnya tambah. Yaitu apa? Allah nggak ajak bicara, Allah tidak sucikan, Allah berikan azab yang pedih dan tidak dilihat. Paham ya? Ada tambahan tadi. Karena dia sombong maka tidak dilihat. Tapi kalau Anda tidak sombong, itu pun juga diazab. Apa azabnya tadi? Azabnya pedih, tidak disucikan, kemudian tidak diajak bicara. Berarti kalau dengan sombong, tambahan azabnya. Nah, kata para ulama jemaah, kenapa Nabi SAW menggunakan di sebagian riwayat tersebut adalah sombong, sebagian lain tidak menggunakan kata sombong. Dalam riwayat lain disebutkan man asbala izarahu ma baina, kata Nabi sallallahu ma tahtal ka'bain minal izar fa finnar. Sarung atau celana yang digunakan di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Enggak ada sombongnya. Termasuk hadis yang kita bacakan di buku tidak ada sombongnya. Tapi kalau ada sombong itu azabnya ada tambahan yang lain, itu tidak dilihat. Ditambah dengan azab-azab yang lain di sini. Kenapa di hadis itu Nabi menyebutkan sombong? Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan, karena zaman dulu ciri-ciri orang sombong adalah pakaiannya di bawah mata kaki. Ini tengok bahan kami lebih dan sebagainya. Kami pakaian mewah dan sebagainya. Ini zaman dulu. Makanya orang zaman dulu kalau lihat orang yang celananya sebetis, para sahabat itu celananya sebetis. Jadi untuk tidak isbal itu ada dua cara, yaitu sebetis atau minimal di atas mata kaki. Nah, jadi orang zaman dahulu jemaah, kalau melihat orang yang celananya tidak isbal di atas mata kaki atau sebetis, para sahabat seperti itu, maka mereka ejek, mereka hinakan, mereka caci dan sebagainya. Nah, ketika perubahan zaman Barat berkuasa, saat itu orang Barat laki-lakinya celananya di atas lutut. Maka mereka mengatakan apa? Siapa yang celananya tidak di atas lutut, berubah pola pandang mereka nih. Tadi yang celananya tidak di bawah mata kaki menjadi orang yang apa? Tidak keren lah gitu ya, miskin dan sebagainya. Setelah mereka kena peradaban Barat, jemaah, celana yang keren itu di atas apa? Di atas lutut. Berubah kan pola pandangnya? Pegang dulu di sini. Ketika sudah ada virus Korea, virus Korea, di mana celananya? Di atas mata kaki. Apakah mereka ejek orang yang celananya di atas mata kaki? Tidak. Justru mereka pun celananya di mana? Di atas mata kaki. Kira-kira ini yang berperan syariat atau hawa nafsu? Hawa nafsu berubah hukumnya dengan standar yang berbeda. Kemarin di bawah mata kaki, orang bule nih di atas lutut, naiklah di atas lutut. Orang-orang Korea itu di atas mata kaki, ikut di atas mata kaki. Maka kesalahan salah ketika ada orang-orang memasarkan celana yang tidak isbal dengan tidak isbal juga keren, salah. Bukan begitu cara mendakwakan agama. Tidak isbal itu berpahala dan Anda akan tetap keren juga. Tidak masalah begitu. Tapi masa jual tidak isbal itu keren? Nah, ini salah di dalam melariskan dagangannya jemaah.
Jadi intinya di sini orang yang tidak diajak bicara bagi mereka tidak diampuni dosa dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Pertama adalah seorang yang isbal. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditusuk, jadi Umar bin Khattab itu ditusuk dengan pisau yang beracun yang memiliki dua mata sehingga usus beliau itu putus. Jadi beliau diberikan minum susunya adalah salah satu obat ya. Kemudian keluar lagi dari ususnya sehingga beliau akhirnya harus terbaring. Suatu saat beliau di ranjang kewafatan beliau dijenguk oleh seorang pemuda. Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah berikan kesembuhan kepada Anda, semoga Allah merahmati Anda, besar jasa Anda kepada Islam. Setelah itu pemuda ini izin untuk pulang. Umar melihat celananya isbal. Kata Umar, panggilkan orang tadi, anak muda tadi. Maka dipanggilkan anak muda tadi, wahai fulan, kata Umar, angkatlah celanamu di atas mata kaki, karena sesungguhnya itu lebih menjaga kebersihan celanamu dan lebih taat dan bertakwa kepada Rabbmu. Kondisi Umar ini kira-kira kalau beliau enggak manggil orang tadi diberi uzur tidak? Sakit parah dia jemaah, tapi masih mengingatkan hal itu. Nah, di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tadi itu berubah karena orang yang dekat zamannya dengan zaman Nabi hatinya akan lebih mudah untuk menerima nasihat. Selanjutnya yang kedua adalah wal mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini tidak juga akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan dibersihkan dosanya, juga tidak akan selamat dari azab yang pedih. Ini kita tunda karena nanti ada pembahasan lain. Kemudian juga yang ketiga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-munfik sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah ini kami beli harga segini loh. Ini udah cincai lah, udah rugi nih. Ini udah harga. Demi Allah kami beli ini harganya pas lagi tinggi, tapi nggak apa-apa lah karena kita sudah pelanggan, sudah langganan, jadi harganya segini. Bohong dia pada. Orang seperti ini mendapatkan hukuman tadi. Dia tidak akan diajak bicara oleh Allah karena dia telah menggunakan nama Allah bukan pada tempatnya, dan dia tidak akan diampuni dosanya. Kemudian dia akan mendapatkan azab yang pedih. Selanjutnya Al-Imam Az-Zahabi membawakan ucapan atau membawakan riwayat dari Al-Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai dari Sa'ad bin Ubaidah dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Dalam lafaz lain, faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia kufur, dan siapa yang bersumpah dengan selain Allah dia musyrik. Dosa besar ini jemaah. Nah, tadi saya bacakan ucapan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, la'an ahlifa billahi kadhiban ahabba ilayya min ahlifa bi ghairihi sidqan. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Kira-kira apa sebabnya jemaah? Sebabnya adalah karena apa? Bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Oke? Bohongnya ini kesalahan, dengan nama Allah ini tauhid. Bisa? Oke. Bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur, jujurnya ini kebaikan, tapi dengan nama selain Allah ini syirik. Paham di sini ya? Jangan sampai kita meremehkan dosa yang di bawah syirik tetapi mengabaikan dosa syirik dan kekufuran. Maka kata Ibnu Mas'ud, ini bukan berarti menyuruh kita memilih dua hal ya. Bukan berarti juga Ibnu Mas'ud melakukan hal ini. Maksudnya dari Ibnu Mas'ud, ucapan beliau ini adalah seorang itu seandainya dia berdusta, tapi yang dia gunakan tetap nama Allah, itu jauh lebih ringan dosanya daripada dia menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua-duanya adalah haram. Kemudian Rasulullah bersabda, man halafa ala yaminin, ini pernah kita baca di kajian pekan lalu, man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha mal amri'in muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah atas sesuatu yang dengan sumpah tersebut
dia mengambil hak orang lain, milik orang lain. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada dirinya. Maka ada yang bertanya, wa in kana syai'an yasira, wahai Rasulullah, kalaupun itu hal yang kecil sepele, wahai Rasulullah, kecil saja. Wa in kana qadiban min arak, kata beliau, walaupun sepotong ranting dari kayu arak, yaitu kayu siwak. Dan dalam riwayat yang sahih menyatakan beratnya dosa orang yang bersumpah secara dusta setelah asar dan di atas mimbar Rasulullah. Man halafa faqala saya lupa jelaskan ya. Ada riwayat, kata beliau, riwayat sahih, tapi beliau tidak bawakan di sini, yang menyatakan adalah dosa orang bersumpah secara dusta setelah asar dan di atas mimbar Nabi. Jadi di dalam Islam itu kan ada tempat yang dimuliakan, ada waktu yang mulia. Siapa yang melakukan amal soleh di waktu yang mulia, pahalanya menjadi besar. Siapa yang melakukan amal soleh di tempat mulia seperti Masjidil Haram dan sebagainya, pahalanya juga besar. Nah, siapa yang melakukan dosa pun sama. Siapa yang melakukan dosa pun sama. Siapa yang melakukan sumpah dusta ini, dalam riwayat sahih yang disyaratkan oleh Imam Az-Zahabi, siapa yang bersumpah dusta setelah sholat asar, pahalanya lebih besar. Dan siapa yang bersumpah dusta di atas mimbar Nabi, atau sekarang bisa kita katakan di dekat raudhahnya Nabi, maka dia mendapatkan dosa lebih besar daripada dosa besar sebelumnya, yaitu dia bersumpah palsu udah dosa besar, tapi di tempat ini menjadi lebih besar. Nabi bersabda, man halafa faqala fi halifihi billat wal uzza falyakul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah lalu ternyata dengan sumpahnya tersebut dia mengucapkan nama Tuhan jahiliyahnya, yaitu Lata dan Uzza, ini orang-orang kafir Quraisy. Apa kafarahnya? Kafarahnya harus segera dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada kisahnya di sini dimuatkan oleh Imam Zahabi. Di antara para sahabat ada yang baru masuk Islam dan mereka bersumpah dengan Tuhan mereka dari berhala itu biasa sebelum mereka masuk Islam. Dan ketika mereka baru masuk Islam, barangkali secara tidak sengaja dia bersumpah dengan nama Lata dan Uzza atau Tuhan mereka yang lain, maka Nabi memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah untuk menggugurkan dosa karena dia tidak sengaja. Beda dengan sengaja. Dan dari Nabi SAW beliau bersabda, la yahlif abdun inda hadzal mimbari ala yaminin athimah walau ala siwaki radbin illa wajaban lahun nar. Tidak seorang pun bersumpah di mimbarku ini, di mimbarnya Nabi, yang mana sumpah itu mengandung dosa, sekalipun hanya sebiji siwak yang basah, melainkan dia akan mendapatkan balasan berupa neraka. Kita ambil hari ini, semoga walaupun penjelasan ini secara cepat tapi bisa dipahami dan diambil banyak faedah. Semoga itu bermanfaat bagi kami dan kita semua. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk beramal saleh, menerima amalan kita, menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan hati kita hari demi hari semakin suci dan bersih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan hidayah sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.